Tes. Yang di depan jelas ya suaranya? Jelas ya? Ya, semuanya konsentrasi, semuanya hari ini kita belajar firman Tuhan yang cukup berat. Tetapi saya percaya melalui kuasanya kita semua akan diberi hikmat sehingga kita semua bisa menerima berkat firman Tuhan ini. Kita buka di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 36. Saya bacakan karena ayat ini biasanya menjadi sesuatu pegangan bagi orang percaya bahwa imannya itu akan membawa dampak di dalam kehidupan. Seolah-olah dengan iman yang luar biasa itu bisa seseorang itu bisa memperoleh apa yang jadi keinginannya. Misalkan kesembuhan atau sakit penyakit atau apapun juga. Dan ayat ini kuat sekali pada waktu itu untuk diberitakan dengan cara yang seperti itu. Tapi apakah benar atau salah? Hari ini kita belajar dengan baik. Saya bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Terus saja. Sampai 34. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi orang ini sakit luar biasa yang tidak sembuh-sembuh. Sudah 12 tahun itu pasti memerlukan biaya yang enggak sedikit. Biaya yang enggak sedikit, penderitaan yang cukup, mungkin menggerus hartanya dan pikiran dalam keluarga yang pasti. Keluarganya pasti mengalami satu beban yang cukup berat. Ya. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, ya ini hartanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi bukan menjadi baik, tetapi makin menjadi tidak baik dan jadi sangat berat sekali. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, kita seringkali dengar ini ya. Jadi pokok dia dengan iman yang teguh pegang jubah Yesus, dia pasti sembuh. Terus seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Ya, ini agak aneh ya. Ada tenaga keluar dari dirinya. Karena kalau kita dari awal kita ambil secara literal, kita ambil di dalam bacaan itu aja artinya, pada waktu di sini nanti kita akan jadi bingung. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi dia bertanya, siapa sih yang jamah? Dia tidak tahu ini seolah-olah seperti itu. Terus murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, pasti itu desak-desakan banyak, ya banyak yang jual jubahnya itu ya. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku, ya muridnya bingung semua. Ya, terus lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, terakhir, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakmu, kita baca bersama-sama ya. Maka katanya, 1, 2, 3, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari. Amin. Jadi pada waktu kita baca ini, apa yang ada dalam hati kita? Sementara ini kan kita seringkali diajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Pada waktu baca ayat ini, apa yang terjadi di dalam pikiran kita? Semua orang ada masalah toh?
Semua orang pasti ada. Mau punya duit banyak, apalagi nggak punya duit. Mau nggak sakit, apalagi sakit. Mau keluarganya yang ada masalah, apalagi ada masalah. Pasti ada pergumulan. Pada waktu baca ayat ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama kali kita pikir dengan kekuatan iman, hasilnya perempuan ini bisa sembuh. Nah, kekuatan iman itu bentuknya kayak apa? Kita semua jadi bingung. Ya, kita semua jadi bingung dan kita semua biasanya kalau mendapatkan firman Tuhan yang seperti ini, seorang hamba Tuhan itu berkata bahwa dengan iman yang sungguh-sungguh, ya, dengan iman yang sungguh-sungguh seperti perempuan itu, asalku jamak dengan sungguh-sungguh terjadilah mujizat kesembuhan. Apakah kita belum sungguh-sungguh? Nah, kita mulai mencari metode bagaimana sungguh-sungguh itu, betul nggak? Supaya apa? Pergumulan kita bisa selesai, benar ya? Seperti perempuan itu. Dan dengan cara bagaimana? Ya mungkin mulai berpuasa, mulai apa lagi? Mencucikan diri, mulai apa? Macam-macam metode. Ya, nanti kita pelajari. Tapi sebelumnya, itu bisa terjadi seperti itu karena apa? Kalau saya tulis di sini karena mengartikan ucapan Kristus diartikan dengan pengertian yang salah di ayat ini. Ya, dengan pengertian yang salah akibatnya imannya bagaimana? Bingung sendiri tuh. Karena pada waktu tidak sungguh-sungguh, iman yang tidak sungguh. Iman yang sungguh-sungguh bagaimana? Kita dalam hati kita mulai berpikir, loh aku ke gereja. Aku belajar firman Tuhan, Aku berdoa setiap hari. Aku apa lagi? Aku percaya enggak? Yesus Tuhan, aku percaya. Tapi permintaanku juga enggak salah toh. Mungkin yang sakit minta sembuh, salah enggak? Enggak toh. Mungkin yang dalam keluarga minta sesuatu yang untuk kepentingan keluarga, kok enggak terpenuhi? Kurang apa ini? Bener enggak? Metode yang salah apa ini? Nanti kita sama-sama belajar. Banyak ayat yang diartikan cuman di dalam satu ayat itu saja, padahal tidak boleh seperti itu. Di dalam Alkitab kita ini firman Tuhan ini, ya bukan saya hitungi satu-satu. Sekarang ini kan pakai Google kan gampang toh. Alkitab ini terdiri dari berapa ayat, langsung keluar ya. Jadi kalau saya kasih tahu gini, Anda jangan kagum, wah Pak Titi bisa tahu jumlahnya. Ya, kalau saya tulis satu-satu sampai besok, sampai saya dipanggil Tuhan pun bingung saya, nggak bisa. Tapi kalau lihat Google gampang, ya. Jadi firman Tuhan itu terdiri dari 31.171 ayat. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. 31.171 ayat. Itu satu dengan yang lain berhubungan. Kalau yang di sini ngomong seperti ini, yang lainnya juga harus ngomong seperti ini. Tuhan itu modelnya kayak gini, Tuhan itu harus tetap seperti ini, dia tidak boleh berubah. Karena setiap ayat itu kan menceritakan siapa itu Tuhan, betul ya? Kalau kita lihat di dalam ayat ini, seolah-olah Tuhan itu Maha tahu enggak? Enggak tahu. Dia enggak tahu. Dia memang menjadi datang sebagai manusia, 100% manusia, tapi dia juga Allah 100%. Dia berkuasa atas segala sesuatu yang ada dalam dirinya toh. Kalau tadi kan aneh, tenaganya keluar, dia nggak tahu. Berarti dia tidak berkuasa atas kuasanya, bener gak? Kuasanya bisa dicuri sama orang, yang orang itu lebih sakti daripada Tuhan, ngerti? Jadi Tuhan itu sebetulnya nggak mau menyembuhkan orang itu toh. Karena Tuhan nggak tahu toh. Tapi karena dia imannya luar biasa, Tuhannya kalah sama orang ini. Kalau kita berpikir logikanya kan kayak gitu toh. Tangannya dia jamah, dia sembuh, Tuhannya tidak tahu. Loh, tenagaku dicolong. Siapa yang ngaku gitu? Mau pikiran seperti itu, mau punya Tuhan yang seperti itu, kan jadi aneh. Kalau saya baca ini saya masih ingat film, bukan film, komik ya. Ya tadi saya tuh seneng komik, Kopi gue pasti tahu. Itu tenaga TKI Bank dulu itu namanya. Ya dia ketawa. Yang tadi saya satunya tidak tahu. Dia senangnya lihat komik Pituk Gareng itu. Yang ini TKI Bank, itu pendekar kayu harum. Ya, jadi kalau dia ngeluarkan tenaga,
musuhnya banyak mukul dia, ya gini. Tapi nggak ada film itu, kita cuma ilustrasikan di dalam baca itu saya bisa masuk dalam pikiran saya. Dia dipukul orang banyak itu leket semua ke dia, dan tenaganya orang-orang itu disedot sama dia, sampai orang itu kurus kering dan akhirnya mati. Jadi itu tenaga TKI Bank. Ya, mungkin perempuan yang pendarahan ini punya tenaga TKI Bank. Ya, tenaganya Yesus disedot dan dia sembuh. Aneh gitu loh. Ya. Kalau kita mau menyelidiki dengan baik, dengan betul, iman kita sudah dikacaukan, benar nggak? Kalau kita ngomong, wah iman perempuan itu luar biasa, yang membuat dia jadi sembuh. Yang nomor satu, kesalahan apa? Bahwa Yesus tidak berkuasa atas kuasanya, betul dong? Berarti kuasanya bisa dicuri dengan siapa? Dengan orang yang imannya lebih hebat, gitu ya. Dan orang itu punya ilmu TKI Bank mungkin. Jadi sedot, kok disedot titik ya? Kok orang mau disedot semua? Kalau disedot semua kan dia yang jadi Yesus. Satu hal kesalahan ini ya. Padahal tidak boleh seperti gitu. Dari 31.171 ayat itu terdiri dari perjanjian lama 23.214 ayat. Perjanjian baru 7.957 ayat. Kalau nggak percaya lihat di Google, jangan tanya saya. Ya. Ini nggak bisa kalau kita seperti itu rusak semua nanti iman kita. Kita sekarang mulai masuk dalam lagi. Karena banyak sekali ya ayat-ayat yang diartikan dengan pengertian yang lain. Kelihatannya betul, tapi ayat-ayat itu maksudnya bukan seperti itu. Nanti kita mau di tengah-tengah, nanti kita kembali lagi di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke 25 sampai 34. Dan kita nanti semua akan dapat apa? Berkat melalui firman itu, yaitu apa? Firman yaitu apa? Iman yang benar itu bagaimana? Pengertian iman yang benar itu bagaimana? Kesembuhan itu bisa terjadi, caranya bagaimana? Nah, semua senang toh, biar semangat toh. Caranya bagaimana? Ya. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu, karena banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan itu dipaksakan untuk supaya kita apa? Mencapai keinginan kita. Keinginan kita dalam dunia ini yang paling kita kejar itu apa sih? Kita aja kalau suka ngomong mati masuk surga, betul tuh? Yang paling diingini apa? Masuk surga atau masuk TP? Masuk TP, bawa duit banyak, apa yang mau kita beli kita punya duit, apa yang kita mau kita bisa punya, atau keinginan kita yang nomor satu, mati masuk surga. Jujur ngomong, ayo, pada waktu kita sekarang masih hidup ini, pikirannya kan apa? Dompetku sing akeh, apa sing aku inginkan, bisa tercapai. Kalau mati masuk surga, nanti aja. Nek matanya mau merem, gitu, mau dipanggil Tuhan, Tuhan ini keinginanku yang utama, mati masuk surga. Kan kayak gitu toh. Tapi pada waktu kalau sekarang yang diingini apa? Bangun tidur yang diingini apa? Duitnya banyak, keinginannya bisa terpenuhi. Kan kayak gitu toh. Jujur kayak gitu. Nah kalau saya nyampaikan firman Tuhan, dengan satu penekanan, bagaimana ya supaya kita bisa masuk surga, atau lebih lagi, apakah kita benar-benar telah menerima kasih karunia itu dalam hidup kita? Pasti ngantuk semua. Aduh, bener-bener aku bakal terima Yesus, aku pasti masuk surga. Aku percaya Yesus, aku pasti masuk surga. Bener-bener percaya apa enggak? Caranya kita tahu bener-bener percaya apa enggak? Itu perlu kita selidiki terus dalam hati kita. Dengan tingkah laku kita. Ya, ini penting sekali. Penting sekali. Yang penting itu di sana. Kalau itu yang dijelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan melalui sebuah gereja ini, pasti pengikutnya nggak bisa banyak. Tapi kalau dijelaskan bagaimana dalam hidup ini cinta Tuhan dan apa keinginan kita bisa tercapai, dompet kita bisa banyak, apa yang menjadi keinginan kita pasti bisa tercapai, pasti penuh. Karena semua orang lebih senang itu apa enggak?
Bagaimana supaya keinginan-keinginan kita apapun juga bisa tercapai, caranya bagaimana? Pasti penuh. Sehingga kata-kata Yehova Jireh, semua tahu toh? Allah yang menyediakan, benar gak? Diartikan bagaimana? Dalam kehidupan kita apa? Pada waktu kita mengalami beban berat, hati kita selalu ngomong apa? Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita. Kebutuhan yang apa? Ya kebutuhan tadi itu, kalau bisa seluruh TP dibeli, gitu loh. Gitu? Dia menyediakan kok. Ya, istri saya langsung ketawa-ketawa. Waduh, masuk di toko yang dia paling seneng, banyak pakaian-pakaian yang bagus, ambil semua. Bayarnya nanti Tuhan Yesus kirim. Anak raja gitu. Kalau diajarkan caranya seperti itu semua seneng, pasti seneng. Dan Yehova Jireh diartikan seperti itu. Apakah Yehova Jireh itu diartikan seperti itu? Sekarang tadi kita buka itu sedikit tentang Markus pasal 5 ayat 34. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 14. Semua tahu ceritanya ini, jadi tidak saya buka mulai dari awal. Kita lihat di poinnya saja. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan akan disediakan. Jadi Abraham itu disuruh mengorbankan anaknya Ishak, benar ya? Pada waktu disuruh mengorbankan, kita tahu semua ceritanya, Abraham itu punya anak Ishak umurnya sudah 100 tahun. Lebih mungkin. Dan dia ngomong pada waktu Tuhan Allah berbicara sama dia, engkau akan memiliki seorang anak. Apa yang terjadi? Abraham ngomong ya apa? Gak mungkin, aku sudah tua. Tapi Tuhan menepati janjinya, benar ya? Pada waktu dia sudah memiliki anak, Tuhan suruh anaknya dikorbankan. Dan dia nurut apa yang Tuhan inginkan. Langsung nurut apa pertama kali? Tawar-menawar. Tawar-menawar. Sebelumnya kan tawar-menawar. Dia disuruh punya anak, lagi sama Sarah, dia ngomong, enggak usah lah, ini aja, yang ini sekarang ini jadi masalah dalam dunia ini. Benar toh? Turunannya yang satunya melalui Sarah itu toh. Ini aja cukup, dia ngomong, enggak apa-apa ini aja. Tuhan ngomong ya apa? Enggak. Aku mau melalui anak perjanjian itu harus melalui janji, yaitu siapa? Sarah. Terus setelah dia punya anak, disuruh korbankan. Ya Abraham nurut. Dia lakukan semuanya. Pada waktu dia lakukan semuanya, dan pada waktu anak itu mau dikorbankan, Allah menggantikan anak itu dengan seekor domba. Sehingga itu dikatakan Allah menyediakan. Nah domba itu menggambarkan siapa? Menggambarkan TP, tahu TP? Keinginan-keinginan kita, ya kalau di Surabaya pasti ngomong TP ya. Mall itu apa yang menjadi keinginan kita, atau dia menyediakan janjinya nantinya dari keturunannya ini akan lahir seorang penebus. Dan itu menggambarkan siapa? Diri Kristus, domba itu. Jadi Allah menyediakan apa? Yang dikatakan Allah menyediakan itu menyediakan apa? Seorang penebus. Gambaran itu seperti itu. Bukan Allah menyediakan apa yang menjadi keinginan di dalam hidup kita saat ini. Allah menyediakan melalui nanti korbannya melalui Kristus itu anugerah khusus. Tapi yang ada dalam hati kita selalu apa? Saat ini. Anugerah umum itu loh, ngerti maksudnya? Anugerah umum itu apa sih? Anugerah umum itu apa? Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, benar gak? Apapun lah bentuknya, mau sehat,
mau punya uang banyak, mau apa saja keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini. Itu anugerah umum. Tuhan berikan enggak? Bagi orang yang dipilih, bagi orang yang dikasihi, atau bagi semua orang? Semua orang toh, enggak kekecualian toh. Semua orang mendapatkan hal itu. Tapi yang aneh, yang sudah ngaku sebagai anak Tuhan, ya, seolah-olah anugerah umum itu bisa dipaksakan dalam diri Tuhan supaya dia mendapatkan. Kalau dia cinta Tuhan benar-benar, dia akan mendapatkan. Padahal anugerah umum itu Tuhan berikan kepada setiap orang yang apa? Dengan cara bagaimana? Anugerah umum ya. Melalui apa? Usaha kerja keras. Gak ada yang cuma-cuma karena dosa. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan segala sesuatu enggak? Segala sesuatu Allah ciptakan toh. Jadi memang belum ada TP, belum ada mobil, belum ada apa. Tapi gambaran apa? Segala sesuatu Allah ciptakan. Pertama kali sebelum manusia jatuh dalam dosa, segala sesuatu Allah berikan kepada manusia enggak? Berikan toh? Nah, tetapi setelah jatuh dalam dosa, Allah berbicara apa? Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kau perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kalau kita supaya mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu yang ada dalam dunia ini, harus dengan apa? Bersusah payah atau harus dengan iman? Maka dari itu orang tidak punya iman pun, orang ateis, kalau mau kerja susah payah, tetap dapat enggak? Tapi yang lebih kurang ajar ini, orang yang punya iman, ngerti maksudnya? Dia ingin mendapatkan tanpa bekerja. Tanpa bekerja dia ingin supaya mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Bisa? Gak mungkin bisa. Perkataan Tuhan itu tidak mungkin ditarik, ngerti? Kecuali ada perkataan, kecuali nanti setelah kamu tak tebus, kamu gak usah susah payah. Apa yang menjadi keinginanmu akan tercapai. Ada hamba Tuhan yang ngomong kayak gitu. Ayatnya mana? Ada ayatnya. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Kita buka dulu. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Ini Kristus ya menggambarkan dirinya menjadi seorang gembala. Dia ngomong, ini sebuah perumpamaan, dia ngomong kayak apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kita menjadi anak Tuhan pasti kita berkelimpahan apa? Karena otaknya sudah rusak. Dikit-dikit berpikir kelimpahan itu pasti harta benda. Yang ada dalam pikirannya kan selalu itu toh. Akibatnya rusak enggak? Waduh. Janji Tuhan. Kamu, dia ngomong hamba Tuhan ini. Kalau kamu benar-benar sayang sama Tuhan, kalau kamu benar-benar melakukan perintahnya sebagai domba, kamu hidup akan berkelimpahan. Itu janji Tuhan loh. Kalau kamu sekarang hidupmu tidak pernah berkelimpahan, berkekurangan, karena kamu tidak taat dan tidak setia sama Tuhan.
Wah, dia mulai macam-macam, ngutak-ngutik macam-macam. Taat itu apa, setia itu apa, taat dalam hal kalau gereja itu menekankan perpuluhan, kasih perpuluhan sesuai dengan perintah Tuhan, pasti hidupmu berkelimpahan. Taat ini, taat itu, hukum Taurat ditekankan lagi, nanti kamu akan berkelimpahan. Padahal kata kelimpahan ini apa? Saya supaya nggak salah saya tulis ya. Kata kelimpahan mempunyai arti rohani bukan jasmani dasarnya. Dari mana gitu? Karena ya kata mereka jelas menunjuk kepada orang yang hidup secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Yesus datang supaya orang yang mati menjadi hidup. Ini kan konteksnya, orang yang mati apa? Mati jasmani apa mati rohani? Mati jasmani toh, mati rohani toh, supaya menjadi hidup. Berarti ini berbicara tentang jasmani atau rohani? Berbicara tentang rohani. Satu. Yang kedua, coba kita lihat lebih dalam lagi. Rohani itu mempunyai hidup secara rohani, jadi hidup berkelimpahan. Jelas juga dalam arti rohani. Kata selamat, binasa, ini mengarah kepada apa? Rohani atau jasmani? Rohani toh, jelas sekali toh. Jadi, dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup ini hidup apa? Rohani toh. Yang di atas, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Membunuh, membinasakan itu apa? Rohaninya. Kelimpahannya itu kelimpahan rohaninya. Bukan kelimpahan hartanya. Yang ngajar salah, yang diajar juga pikirannya salah. Gatok enggak? Saya gatok toh, yang ngajar sudah salah. Mengartikan kata kelimpahan itu adalah jasmani, yang diajar pikirannya juga orientasinya selalu keperluan jasmani. Gatok enggak? Jadi seneng enggak? Padahal jelas sekali, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup ini hidup rohani toh, dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya kelimpahan rohani. Kok bisa diartikan kelimpahan itu harta benda? Piye itu? Yang ngomong ini salah satu ketua sinode yang beken, dan dia tekankan itu terus dengan kuatnya luar biasa. Serem. Gak apa-apa kalau dia baca YouTube ini dia bertobat. Kalau cuman berbicara tentang anugerah umum, Tuhan itu ngomong kayak apa? Orang itu orang bodoh enggak? Kalau yang ditekankan cuma anugerah umum itu orang bodoh enggak? Orang itu orang bodoh. Coba kita lihat ya. Di dalam Lukas pasal 12, ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, sewaktu perumpamaan katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Orang ini luar biasa kayanya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku datang berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.
Setelah itu, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh toh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya apa? Orang tidak percaya Tuhan, orang tidak kenal Tuhan pun, dia bisa luar biasa kaya enggak? Tapi ada lagi, jangan kebablas. Kalau orang kaya itu pasti enggak masuk surga, itu ajarannya juga salah. Yang masuk surga orang miskin tok. Itu berarti pakai metode juga. Metode salah dengan jalur pemikiran yang salah. Bukan seperti itu cara kita berpikir. Karena jelas sekali, ini di dalam konteks ini Tuhan ingin mengatakan kepada orang percaya, hai kamu kalau orang jadi orang percaya, kamu dalam hidupmu itu harusnya cara berpikirmu sudah berubah enggak? Berubah toh. Orientasimu bukan cuman hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kamu takut apa sih? Kamu takut makan dah. Bener gak? Kamu takut soal apa hidup ini? Ojo seperti itu, gitu loh. Terus dia kasih gambaran lagi. Kamu gak usah khawatir tentang hidupmu. Asal kamu apa? Melakukan apa yang menjadi perintahku. Perintah Tuhan itu apa? Kerja itu termasuk perintah Tuhan enggak? Perintah Tuhan. Aktivitas mau sehat, berolahraga, makan sehat, itu perintah Tuhan enggak? Perintah Tuhan. Ajarkan anak-anakmu masa depannya kita besok kayak apa? Di dalam firman Tuhan diajarkan enggak? Kenalkan anak-anakmu sejak dini. Kalau sudah kita kenalkan perlu khawatir. Kalau dia sudah kenal Tuhan perlu khawatir. Enggak perlu. Segala sesuatu ada di dalam kuasanya. Sehingga di dalam kekhawatiran itu dia mulai ngomong seperti itu. Sampai dengan pengertian tentang hal khawatir. Dia ngomong, hal khawatir bagi orang yang nggak percaya, itu khawatir. Terus dia kasih tahu di dalam Ulangan pasal 12 ayat yang ke-24. Dia ngomong kayak apa? Ada sambungannya nih. Janganlah engkau Lukas. Lukas 12 ayat 24. Lukas. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai apa? Gudang. Korelasinya apa dia ngomong gudang ini? Korelasinya dengan yang tadi toh, yang di atas toh. Orang kaya yang gudangnya banyak, tapi tetap khawatir. Gak perlu khawatir. Burung-burung, kalau kita baca ini, terus kita jawab dalam kepikiran kita apa? Iya burung. Aku kan manusia. Nek burung ya pasti bisa aja. Manusia kayak apa? Loh. Padahal Tuhan itu ingin memberi sebuah gambaran. Mau burung, mau manusia, mau kecoa, mau semut, semua di dalam kuasa ciptaannya enggak. Semua ada di dalam kuasanya enggak. Kita harus berpikiran seperti itu. Karena kita ini, otak kita ini, seringkali seolah-olah kita ini lebih pinter dari Tuhan. Kita ini lebih hebat dari Tuhan. Itu yang menjadi sebuah persoalan. Kita tidak tunduk di hadapannya. Dan kita berandai-andai. Itu sesuatu yang nggak boleh. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, kalau kita mau ngerti firman Tuhan, kita tunduk 100% di dalam firman-Nya. Sudah 100%. Nggak boleh tunduk di dalam hal-hal yang lain. Ini Tuhan kan memberi gambaran toh. Kamu nggak usah pusing, kamu nggak usah gini, nggak usah gini. Asal kamu melakukan ada di dalam perintahku. Nah, perintah Tuhan itu baik nggak? Perintah Tuhan itu berat nggak? Kalau kita ngomong berat berarti firman-Nya nggak benar dong. Tuhan ngomong kok, kuk yang kuberikan kepadamu ringan dan enak rasanya. Kalau berat itu berarti apa? Satu, kita salah ngerti, ya. Dua, kita masih di dalam kuk Taurat. Ya berat. Kuk Taurat itu kayak apa sih? Melakukan segala sesuatu karena takut, karena keinginan, karena macam-macam. Tapi kalau melakukan sesuatu di dalam kehendak Tuhan yang kita ngerti dengan baik, kita lakukan karena apa? Kasih. Amin. Kalau yang namanya kasih itu tidak berat apa? Berat atau enak? Saya masih ingat
Kasih sesama manusia aja. Saya kasih sih bener ya, ini istri saya turun, cocok ini. Ya, saya pacaran sama dia, udan deres. Itu tajik saya itu dulu, ngomel. Udan lapo ngapel-ngapel, masuk angin nih. Gitu. Nggak usah pikir, tetep pikir. Hujan-hujan itu pikir, tutup sana itu berat nggak? Hujanan itu berat nggak? Enak, wah apa hujan-hujan, wah asik hujan-hujan kan nggak enak tuh. Minta motoran, sampai tutup sana, kebetuk dia meringis gitu aja senengnya luar biasa. Adalah nuntun nireng. Kalau dasarnya kasih, seberat apapun juga tetap seneng, bener nggak? Dasarnya harus kasih. Nah, kita lakukan firman Tuhan, kita tidak ngerti. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Kasihnya Tuhan itu harus ada dalam hidup kita, selalu, supaya kita bisa lakukan firman-Nya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ya tidak mungkin kita mau melakukan firman Tuhan. Datang di gereja aja rasanya abot setengah mati, enggak? Abot. Kebetulan saya punya villa. Teman saya salah satu itu ngomong, wih villamu bagus loh, kamu berminggu di sini ya? Ya enggak, aku harus ke gereja. Loh, lah eman. Nah, ya dah? Enggak. Kalau aku ke sini aku tidak ke gereja, aku lebih eman. Karena aku mengasihi Tuhanku. Kasih Tuhan. Ya anak, teman saya bukan orang percaya. Kasih Tuhan apa? Goblok kan niku. Goblok-goblokno saya. Sing enak anak sing jaga sini. Minggu bisa semantai kamu, repot. Senin sampai minggu ke sini gitu loh. Saya ngomong, kamu tidak tahu rasa kasihnya Tuhan. Kalau kamu sudah kena kasihnya Tuhan, apapun juga tidak ada artinya di dalam kasihnya. Amin. Itu kasih Tuhan. Nah, kita baca ini kita mulai mengerti toh, pelan-pelan toh. Ya. Nanti masuk lebih dalam lagi kok. Sekarang setelah kita mengerti ya. Kita mulai mengerti tadi di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 14 tentang Allah yang menyediakan itu. Iman kita sekarang kita mulai mikir, terus imanku ini kayak apa? Karena sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi ya. Karena peristiwa di dalam diri yang namanya Rasul Paulus itu loh. Yang kemarin juga dijelaskan, minggu kemarin. Saya sekarang mau jelaskan lebih dalam lagi. Di dalam 2 Korintus pasal 12, ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Terus, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu berlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini dalam ini. Dalam ini, pengerjaan ini. Ya, kemarin jangan kita pakai metode mengindikasikan cuman kalau kita ini hidup ini lempeng terus itu artinya apa? Gak ada masalah terus, hati-hati loh.
Cocok kamu nanti mati langsung masuk neraka. Bukan juga seperti itu. Ada orang yang hidupnya itu lempeng terus. Ya, Tuhan kalau mau lakukan hal itu, bisa enggak? Bisa, kita enggak boleh dihakimi dengan ketakutan yang seperti itu juga. Enggak ada masalah, hidup santai, hidup apa. Tapi percaya Tuhan, dan di dalam kelempengannya itu dia selalu bertanya sama Tuhan. Bisa enggak? Waduh, aku kok minta ini dikasih. Waduh, aku kok minta ini dikasih. Oh, cocok aku masuk neraka. Bukan. Tapi aku dikasih ini. Ada maksud Tuhan apa ya? Kok segala sesuatunya aku minta kok Tuhan beri. Tuhan kasih tahu aku Tuhan. Melalui peristiwa ini, apa yang aku harus berikan kepada kemuliaan-Mu. Kalau bisa seperti itu, makin bagus enggak? Ya makin bagus dong. Dapat berkat banyak yang diingat Tuhan. Bukan ini tak belikan di TP apa ya? Sekak Tuhan-Tuhanan aku. Kayak gini, ya bukan seperti itu. Tapi yang diingat selalu Tuhan. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Tapi di dalam ayat ini, Tuhan ingin berbicara apa sama kita? Karena kalau kita lihat ayat ini, Paulus ini sebetulnya mengalami satu beban yang berat enggak? Beban berat. Buktinya apa? Dia ngomong kok, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kelemahan itu menunjukkan dia sakit enggak? Dalam keadaan tubuh yang sakit enggak? Sakit. Siksaan, dia pernah di penjara. Kesukaran, sangat sukar. Penganiayaan, dia digebuki sampai mati. Kesesakan, dia stres berat. Tapi karena Kristus, dia tahu, situasi apapun dia hadapi itu dengan satu tujuan. Pasti Tuhan itu di dalam segala bebanku ini, ya, ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan supaya namanya dimuliakan melalui hidupku. Gak ada yang amin semua. Karena gini, kalau kita ngomong seperti itu, sama saja dengan apa? Ada orang yang lahir buta, ada orang yang lahir tangannya 1, ada orang yang lahir jarinya 15, klewer-klewer gitu, nggak cocok dengan orang biasa. Terus orang tanya sama Tuhan Yesus, ini salah siapa? Salah bapaknya, mbaknya, engkongnya, atau salah dirinya? Tuhan ngomong apa? Bukan salah siapa-siapa. Loh kok bisa seperti ini? Karena melalui cacatnya orang ini, ada maksud Tuhan. Melalui orang ini, supaya nama Tuhan dimuliakan. Orang yang lahir cacat itu kalau punya pengertian yang seperti itu, dia tetap optimis gak? Dia tetap kuat gak? Tetap kuat toh. Saya pernah baca buku, ya, lama sekali, sebuah buku tentang kesaksian. Ada seorang perempuan, ataupun saya lupa, saya mendengar sebuah khotbah. Ada seorang perempuan yang cantik, yang luar biasa, yang hidupnya itu penuh dengan kekuatan, dengan apa. Dia seorang yang suka surfing di laut. Suatu saat dia jatuh, kena karang, dan tulang belakangnya itu rusak, sehingga dia harus tidur telungkep gini ya, kepalanya di bawah, harus lihat bawah terus. Itu kurang lebih selama 3 tahun. Dia nggak boleh lihat atas, dia gini terus selama 3 tahun. Sampai akhirnya dia itu diberi satu karunia sama Tuhan, dia bisa melukis dengan mulutnya, dan lukisannya itu sangat bagus. Dan dia menjadi seorang motivator yang sangat luar biasa. Akhirnya dia mulai hidup agak sehat dikit. Ada seorang Jepang yang sayang sama dia, senang sama dia, dan dia menikah. Baru menikah berapa bulan dia kena kanker payudara lagi. Dia ngomong sama Tuhan apa? Kurang tak Tuhan, aku ngalami ini semua, tapi aku mau kok. Asal ini untuk memuliakan Engkau. Orang yang bisa seperti itu karena apa?
Dia benar-benar kenal siapa itu Tuhan. Orang yang bisa seperti Paulus ini, dalam kehidupannya Paulus ini mau mengajarkan kepada kita apa sih? Di dalam situasi hidup kita, ya, mau baik kamu waktunya seneng, kita hidup ini kan sudah menjadi hambanya toh. Bisa seneng terus enggak? Menjadi anak Tuhan itu selalu menderita dalam dunia ini, kelaparan, enggak punya duit, atau bisa juga punya duit, seneng, bisa enggak? Bisa toh? Yang terutama, setiap apa yang kita miliki ini, yang kita pikirkan ini Tuhan atau hanya diri kita sendiri. Kalau Tuhan, beres kamu. Kalau kamu melakukan dosa, kamu mulai introspeksi diri, aku tidak boleh ini dosa. Baik. Tapi kalau kita mengalami satu penderitaan yang sangat berat, ya, saya baca sebuah kesaksian, ada seorang dokter dan dia juga seorang pengkhotbah. Dia mempunyai salah satu pasien yang psikiater. Orang ini sakit kena kanker stadium 4. Badannya kurus kering sampai selama 2 tahun dia berbaring gak ada isi apa-apa. Dan orang ini datang kepada orang yang kena penyakit itu, dia tanya, saat ini apa yang menjadi imanmu dalam Tuhan? Aku tetap berdoa dan aku tetap meminta Tuhan sembuhkan aku. Betul? Betul, gak salah, tapi juga salah. Karena kalau cuma itu saja yang ada dalam pikirannya, dia kan berkeinginan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Toh. Terus kalau tiba-tiba dia mati, tidak sembuh, rasanya kayak apa? Harusnya yang ada dalam pikirannya apa? Tuhan, aku kok ngalami ini, ada maksudmu apa Tuhan? Dalam hidupku, kok aku harus seperti ini? Rasul Paulus, dia tanya toh, ada maksudnya apa Tuhan? Kok duri dalam dagingku ini tidak kamu jabut-jabut? Dia akhirnya tahu. Karena melalui peristiwa ini, di dalam kesakitannya, nama Tuhan bisa dimuliakan melalui hidupnya. Dia tetap apa? Tetap bersuka cita enggak? Atau kita menjadi anak Tuhan cuma kita gumbuli Tuhan. Ini Tuhan. Kalau seperti itu, apa yang terjadi dalam diri Ayub? Apa yang terjadi dalam diri Ayub? Kita tidak bisa mengerti kok. Kita tidak bisa tahu Tuhan itu bagaimana dalam kehidupan kita. Jangan berharap kalau kita punya iman yang luar biasa. Semua orang tidak mau susah kok, betul toh? Semua orang tidak mau susah kok. Semua orang tidak mau ada masalah. Tapi bukan karena dosa ya. Bukan karena dosa, masalah itu bisa datang enggak? Bisa. Malah petaka bisa datang, bisa. Bisa. Mau kamu anak Tuhan, mau kamu anak setan, mau kamu anak apa. Bisa terjadi yang seperti itu semua dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu. Tapi yang penting apa? Kita tanya sama Tuhan. Dan kita bertanya sama Tuhan. Nanti tadi dijelaskan sama Ayub kok. Tapi sebelumnya yang dialami oleh Rasul Paulus ya apa? Dia di ayat ini dia bisa tahu toh. Bahwa dia ngerti, oh maksud Tuhan, aku gak bisa sembuh. Aku gak boleh sembuh. Ada satu maksud Tuhan apa? Di dalam segala kelemahan dia makin tahu. Dia akan makin bergantung sama Tuhan. Itu menunjukkan apa? Dia ngerti, kalau gak ada kelemahan dia bisa sombong gak? Bisa sombong, karena sebelumnya dia ngomong toh, aku dibawa ke surga, aku bisa ngerti ini, aku bisa gini, aku punya talenta ini semuanya. Seolah-olah dia sudah luar biasa, komplit enggak? Tapi Tuhan izinkan bahwa dirinya mengalami sakit yang disebut duri dalam daging ada dalam dirinya. Tuhan enggak sembuhkan dia, betul loh? Di dalam itu dia tahu, oh maksudku aku ngerti Tuhan, dalam segala ini aku tahu. Kok dia bisa tahu seperti itu karena apa? Karena dia kenal Tuhan. Karena kalau dia kenal Tuhan, otomatis dia tahu siapa? Tahu dirinya, tahu segala kelemahannya. Kalau orang ngomong tahu Tuhan, tapi tidak kenal dirinya, itu aneh gitu loh. Kalau tahu Tuhan, otomatis dia bisa tahu dirinya. Tanpa kenal Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu dirinya.
Yang bisa mengetahui dirinya itu hanya kenal Tuhan. Melalui kenal Tuhan, ya, seseorang itu mengerti firman Tuhan. Melalui firman-Nya, dia makin tahu dirinya. Diriku ini apa? Bobrok. Diriku ini apa? Ego. Diriku ini apa? Tahu semuanya. Dan dia sadar, kalau ini gak dicegah sama Tuhan seperti ini dalam hidupnya, wah, dia bisa macam-macam, bisa aneh-aneh, bener gak? Sehingga dia ngomong toh, di dalam penganiayaan dan segala kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku melemah, maka aku menjadi kuat. Yang ngalamin ini dia makin kuat luar biasa. Kuat dalam arti apa? Makin melekat sama Tuhan. Nah, ini sulit, gak gampang. Gak semua orang bisa yang seperti itu, bener toh? Karena semua orang sudah dibawa kepada apa? Keinginan apa? Ya, ingat paling gampang itu TP gitu aja. Karena di sana komplit. Gitu. Keinginan itu kuat sekali. Jadi keinginan yang hakiki di dalam Tuhan itu dipinggirkan karena keinginan itu kuat. Sudah menjadi satu kebiasaan. Oleh karena itu, Rasul Paulus ngomong apa? Latihlah dirimu. Supaya kita hidup gak terlalu khawatir lah. Khawatir dikit-dikit gak apa-apa lah. Tapi lama-lama hilang. Itu caranya kayak apa? Dilatih dirinya. Bergantung sama Tuhan penuh. Orang yang kerja buka toko. Biasanya rame luar biasa. Terus pernah sepi, terus juga pernah rame. Terus pernah sepi, pernah rame. Masa seumur hidupnya buka toko selama 10 tahun. Rame, terus kan gak pernah toh. Kan bisa rame, sepi, rame, sepi, rame, sepi. Bisa toh. Pada waktu sepi ya apa? Aduh, pas sepi terus. Kan goblok ya. Kan kumat kepalanya. Gitu. Koslet. Dalam semua kalau kita tahu di dalam Tuhan. Bisa rame. Aku biasa sudah ngalami kok ini rame. Ya besok bisa sepi lagi, besok rame. Ya tetap bergantung sama Tuhan. Bener gak? Bisa sehat? Pernah sehat? Pernah sehat penuh? Ibu, pernah sakit? Pada waktu sakit pernah disehatkan lagi? Ya udah, pada waktu sakit berusahalah dengan sehat. Dan percayalah Tuhan akan sembuhkan. Gitu aja toh. Kalau enggak ada maksud Tuhan apa? Gitu aja. Lebih enak kayak gitu apa enggak? Atau dendam terus, Tuhan kenapa sih enggak sembuh-sembuh? Kenapa? Kamu itu kenapa biar aku Tuhan? Kurang apa aku? Kurang ajar kamu. Kalau kita ngomong kenapa Tuhan? Aku gini ada maksud apa Tuhan? Oh supaya aku seperti ini Tuhan. Tapi ya kira-kira sendiri, tapi kalau supayanya itu kita makin supaya melekat sama Tuhan, makin memuliakan Tuhan, itu is oke, itu baik. Rasul Paulus itu mau ngomong seperti itu, gitu loh. Jadi di dalam hidupmu saat ini, kalau engkau hidup berkecukupan, gak pernah mengalami satu masalah apapun juga bisa terjadi, bisa saja, tapi jarang sekali ya. Jarang sekali, tidak mungkin ada orang seperti gitu. Tapi kalau Tuhan berkehendak bisa saja. Tapi di dalam segala kemegahanmu, kamu makin memuliakan Tuhan enggak? Di dalam kesesakanmu, apalagi kesesakanmu semua, kamu bertanya, ada satu tujuan apa Tuhan lakukan ini? Supaya melalui kesesakan ini, sikap hidupmu makin memuliakan Tuhan apa enggak? Kalau makin memuliakan Tuhan, bersyukurlah. Orang akan heran, wih orang itu loh ya, keluarganya banyak masalah kayak gitu, kok tetap tenang, tetap memuliakan Tuhan, tetap minggu aktif, tetap kuat, tetap gini, waduh Tuhan Yesus itu luar biasa, bener gak? Karena tidak semua orang diberi satu kemampuan seperti itu. Kalau engkau dipakai Tuhan seperti itu, bersyukur gak? Atau kita ngomong, ojo aku Tuhan, itu hai Tuhan, aku sih enak-enak hai, kan gak kayak gitu tak? Tuhan pilih kamu kok. Ya saya pernah ngomong toh. Suatu saat saya duduk di depan. Saya siapkan khotbah itu sulit setengah mati. Dan saya dengarkan khotbahnya orang-orang yang pengunjungnya itu, pengunjung kalau saya ngomong ya. Bisa ribuan itu khotbahnya ya coba enteng-entengan kayak gitu toh. Saya mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku nyiapkan kayak gini, kok jemaat gak bisa banyak kayak gitu. Kenapa Tuhan? Jawabnya Tuhan apa dalam hati saya? Bukan dia ngomong, Didi. Semaput saya di sana nanti. Tapi dia ngomong kayak gini. Pendeta yang hebat, yang besar, yang jemaatnya banyak itu. Ditaruh di sini belum tentu kuat.
belum tentu mau. Bener nggak? Karena dia di sana mungkin ribuan orang, dia orientasinya ribuan orang. Dengan itu dia mungkin nggak tahu, saya nggak ngakimi apa, tapi di waktu dia ngadepi cuman puluhan orang mungkin dia nggak kuat. Kalau kamu mau, itu karena aku mengasihi kamu, satu. Yang dua, aku tahu kamu mampu. Saya bersuka cita luar biasa. Itu hiburan bagi saya enggak? Dan saya merasa apa? Ini rodok sombong titik ya. Dia sama saya hebat mana? Di mata Tuhan. Hebat saya, karena dia nggak bisa kok. Saya dipakai Tuhan, saya bisa. Ya saya seneng enggak? Hiburan sama Tuhan enggak itu? Hiburan. Saya ketemu sama pendeta itu, tanya sama saya, jemaatmu piro? Oh, jemaatku cuma puluhan toh. Saya nggak minder, ngerti? Karena dalam hati saya apa? Kamu coba suruh melayani yang cuma puluhan iso dah. Nah, aku ngelayani ribuan, aku lebih semangat, gitu toh. Nah, itu Tuhan hibur aku enggak? Kita harus tanya kayak gitu sama Tuhan. Rasul Paulus ini menghadapi sebuah situasi yang sangat berat. Dia bingung. Jalannya Tuhan dia tahu semua. Orang Israel itu menolak Tuhan. Akhirnya dengan menolakkan orang Israel itu, seluruh bangsa bisa kenal Tuhan. Dan akhirnya seluruh bangsa itu kenal Tuhan. Orang Israel ini iri dan dia kembali kepada Tuhan. Kok pakai cara seperti itu sih Tuhan? Dia ngomong kayak gitu. Tapi di akhirnya dia ngomong apa? Ini loh belajar yang seperti Rasul Paulus ngomongkan. Di dalam Roma pasal 11 ayat 32 sampai 36. Dia ngomong kayak apa? Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi mengurung semua orang itu, orang Israel tidak taat, melalui ketidaktaatannya orang Israel, bangsa lain bisa mengenal Tuhan. Dia ngomong kayak gitu toh. Terus dia ngomong kayak apa? Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalannya. Enggak bisa. Ada suatu saat kita mungkin ada suatu masalah yang tidak terpikirkan sama kita. Enggak bisa. Ngerti maksudnya? Aku enggak bisa ini. Ini kayak apa Tuhan? Aku enggak ngerti Tuhan. Tapi yang satu yang harus kita pegang. Kita tidak mungkin bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Benar toh? Aku kok harus kayak gini toh? Aku harusnya ini, hidupku ini kayak gini loh Tuhan. Aku harusnya ini kayak gini loh. Aku pasanganku itu harusnya modelnya kayak gini loh Tuhan. Kok aku dikasih pasangan model kayak gini sih Tuhan. Sehingga aku kayak gini Tuhan. Aku tidak ngerti Tuhan. Tapi aku percaya. Dari semuanya ini, pasti Engkau itu baik Tuhan. Kok bisa ngomong kayak gitu kayak apa? Kenyataannya semua orang kepingin dapat seorang pangeran enggak? Yang didapat apa? Kecoa. Kepingin punya ratu enggak? Yang didapat apa? Nenek lampir. Cerewet pol. Kepingin punya anak yang sempurna, yang ganteng, yang didapat apa? Bisa enggak terjadi seperti itu semuanya? Enggak terpikirkan. Sulit. Tapi satu hal yang kita pegang. Kalau kita bisa ngomong, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ini satu pengakuan loh. Nanti maksudnya, keluarkan itu dulu tadi. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kita ini seolah-olah kayak mengerti pikiran Tuhan enggak? Makin kita mau menyelidiki, kita seolah-olah tahu pikiran Tuhan, kita makin budek, ngerti maksudnya? Makin stres, makin bingung. Kayak apa sih Tuhan? Tuhan di atas ngomong, gak kayak kamu. Gak mungkin kamu bisa baca pikiranku, gak mungkin kamu tahu rencanaku. Orang minta ini dalam sebuah keluarga, permintaannya baik, kok enggak Tuhan kasih? Percaya enggak bahwa itu yang terbaik?
Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Seolah-olah kita nasihat Tuhan. Kamu kok tidak tahu sih aku ini gini. Tuhan saya dinasihati, terus Tuhan ini sadar. Oh iya ya sana. Nggak salah dah kalau kita lakukan hal itu. Tapi dalam kehidupan kita sering kayak gitu Bang, enggak? Kalau yang terjadi kayak gitu akhirnya kita stres diri enggak? Makin jauh sama Tuhan, kita makin sengsara enggak? Seperti Yeremia itu loh. Makin jauh dia seperti membawa bara api di kepalanya. Makin stres. Hidupku kok kayak gini sih Tuhan. Kamu ini kayak apa? Wis aku enggak mau sama kamu. Cobaan kalau kamu orang pilihan. Makin stres kamu. Terus pasrah. Pasrahnya itu pasrah kayak apa? Karena putus asa. Jadilah Yudas. Bunuh diri kamu. Hidup tidak ada sukacitanya. Pasrah toh. Aku gak bisa ngelawan kamu. Mau kayak apa lagi? Wis, aku tak mati ya. Aku tak gini ya. Tuhan gak ingin seperti gitu. Dia ingin kita hidup penuh dengan sukacita. Caranya kayak apa? Mengetahui siapa itu Tuhan dalam hidup kita dulu. Paling dalam. Mengetahui kasihnya. Nyanyi aja, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus. Apa? Ngerti artinya itu. Kita menerima kasihnya Yesus itu kayak apa sih modelnya? Kita menerima kasihnya Yesus itu, pernah ngerasakan terima kasihnya Yesus itu kayak apa? Saya mau tanya sekarang. Kita semua, kita pernah menerima kasihnya Yesus? Bentuknya kayak apa? Gak punya duit dikasih duit. Itu umum. Ayo. Kita menerima kasihnya Yesus itu kayak apa sih? Saya tantang ini dalam pikiran kita semua hari ini. Kita pernah menerima kasihnya Yesus gak? Apa? Sakit, disembuhkan. Itu umum. Orang gak percaya Yesus pun yang sakit bisa disembuhkan gak? Bisa gak? Bisa. Kita menerima kasihnya Yesus itu bentuknya kayak apa? Ayo selidiki paling dalam. Oh dulu aku narkobahan, sekarang aku enggak, disembuhkan sama Yesus, ditolong Yesus. Orang enggak percaya Yesus kena narkoba bisa sembuh enggak? Itu umum. Apa kasihnya Yesus itu? Enak aja kita nyanyi kok, enak aja kita ngomong, terima kasih Tuhan, aku terima kasihmu, bayaranku naik. Terima kasih Tuhan, aku terima kasihmu, aku dapat cowok yang ganteng. Apalagi, ayo ngomong coba. Itu umum semua. Kasihnya Yesus itu bergerak dalam hidup kita itu kayak apa? Kita rasakan kayak apa? Satu hal yang komprehensif di dalam kemahaan Tuhan. Tanpa kasih Yesus, hari ini kita harusnya binasa. Tanpa kasih Yesus, kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Karena saya sudah sebutkan, saya bocorkan dikit tuh. Kita kenal nggak Allah itu bentuknya kayak apa? Allah itu kudus. Kekudusan Allah itu gak bisa dihampiri oleh apapun juga. Kalau kita tidak bisa menghampiri Allah yang kudus, kita mati binasa enggak? Itu hal yang penting enggak dalam hidup ini? Ujung-ujungnya semua orang mati enggak? Mati kalau tanpa Kristus, akibatnya apa? Mati kekal enggak? Enggak ada jalannya. Enggak, aku manusia suci. Kamu dibandingkan sama Musa suci mana? Tuhan itu kasih gambaran tuh. Benar tuh? Pada waktu dia berjumpa dengan Musa. Lepas kasutmu. Jangan deket-deket, jangan pandang aku. Mandang tok mati. Benar gak? Digambarkan lagi di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sebelum Kristus mati bagi kita. Orang masuk dapur perjanjian berdosa, mati gak? Mati. Kekudusan Allah itu tidak bisa disentuh dengan pemberdosaan manusia. Betul gak? Tapi karena kasihnya Tuhan, dia datang di dunia sebagai manusia. Dia memberikan hidup bagi kita. Dia tebus itu dosa kita melalui hidupnya. Dan dia berikan itu untuk kita. Supaya kita bisa menghampiri Allah.
Bahkan bukan menghampiri tok. Tapi dia ada di dalam hidup kita. Roh Allah diberikan dalam hidup kita. Itu semua karya siapa? Karyanya. Karena apa? Kasihnya kepada kita. Tidak semua orang diberi. Itu namanya apa? Anugerah khusus. Gak semua orang dapat ini. Gak semua orang memperoleh ini. Kalau ini sudah hadir dalam hidup kita, situasi apapun juga. Dan kalau kita bisa merasakan kita telah menerima anugerah khusus itu, kita berani protes sama Tuhan lagi. Emangnya lu siapa? Emangnya kita siapa? Harusnya kita ini binasa kok, bener toh? Boro-boro kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku di dunia ini harus ini Tuhan. Tuhan kasih semua, tapi mati masuk neraka mau. Kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, bahkan mati bagi kita, bahkan dia berjanji, dia tidak akan menghakimi, bahkan dia menjadi pembela bagi kita. Masakah dia tidak memberikan segala sesuatu untuk kita? Supaya kita tetap hidup. Amin. Itu janjinya loh. Sehingga kalau sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bentuknya sakit, bentuknya tidak punya duit, bentuknya apapun juga, kalau itu bukan karena dosa kita, sudah kita lakukan, sudah kerja setengah mati, esok malam kerja, tapi penghasilannya tetap seperti ini, bersukacitalah. Amin. Asal usaha sungguh-sungguh. Kalau aku gak pernah dapat duit Tuhan, kok berat sih Tuhan. Bangunnya jam 12 siang. Tak pernah kerja, mau dapat duit dari mana? Kalau mulai pagi sudah kerja, sudah semangat, tulang dibanting katanya seperti itu. Tapi uangnya tetap ngepres saja. Tuhan janjinya kayak apa? Kalau kita doa apa? Berikan pada kami makanan sepuas-puasnya apa secukupnya. Tuhan kasih sudah cukup kok. Dia kasih kita hidup, dia kasih makanan secukupnya, tapi kita protes apa? Kalau aku dikasih hidup Tuhan harusnya dikasih makanan yang sepuas-puasnya. Yang mindering siapa? Yang salah siapa? Ini seringkali orang tidak paham dalam hal ini. Mau kuat seperti Ayub, mau hebat seperti Ayub. Ayub itu menghadapi persoalan berat enggak dalam hidupnya? Dia orang yang saleh, dia orang yang luar biasa enggak? Waduh, saya ngomong Ayub itu contoh seseorang yang sangat luar biasa. Tapi jangan lupa, tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau Tuhan lepaskan, Ayub gelondong. Bukti bahwa Allah berkuasa atas seseorang, bukti Allah menjagai seseorang, yang paling luar biasa itu dalam diri Ayub. Sependeritaannya diri Ayub, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Karena apa? Tangan kuasa Allah yang menjagai. Contohnya bagaimana? Ayub bisa mengeluh enggak? Di dalam segala penderitaan yang dia alami, dia tidak pernah menghujat Allah. Enggak pernah. Tapi yang dia ngomong apa? Yang dia ngomong apa? Coba kita lihat ya. Ayub pasal 10 ayat 1 dan 2. Ini dari seluruh kitab Ayub yang sangat panjang itu, kata kuncinya itu cuma di sini loh, yang harus kita mengerti dengan baik. Aku telah bosan hidup. Aku tidak melampiaskan keluhanku. Aku tidak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ini orangnya benar-benar bukan stres lagi, hampir stroke ini orang ini. Penderitaannya, ya. Tapi dia tetap kuat itu karena apa? Coba kita lihat. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukan aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Yang terutama dalam hatinya selalu berkata apa? Kasih tahu aku, kenapa sih kok kamu lakukan hal ini dalam hidupku? Ada maksudnya apa? Aku tidak ngerti Tuhan. Bukan dia ngomong dengan iman, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan pulihkan aku Tuhan. Ayo Tuhan pulihkan aku. Dia tidak pernah ngomong kayak gitu. Tapi yang kita baca kitab Ayub sebanyak berapa puluh pasal itu, yang dia kejar apa? Kasih tahu aku Tuhan. Kenapa kau izinkan hal ini terjadi dalam hidupku?
Ini yang penting loh, bener toh? Tak kasih gambaran lagi ya. Gambaran lagi. Kita menghadapi masalah yang sangat berat. Tapi kita percaya dengan seseorang yang berkuasa di dalam apa namanya? Di dalam republik ini, yaitu presiden. Kita menghadapi beban masalah yang berat. Terus akhirnya presiden itu ngomong sama kita, wis aku nganu kamu gini karena aku akan lakukan hal ini kepada kamu. Kita akhirnya seneng nggak kalau yang ngomong itu seseorang yang berkuasa? Dan kita ingin juga kayak gitu. Dalam persoalan hidup ini, kita percaya nggak kepada Allah yang berkuasa itu? Pada waktu kita menghadapi beban seberat apapun juga, tapi kalau pada waktu kita bertanya sama Tuhan dan kita tahu jawabannya, maksudnya seperti ini, kita bisa kuat nggak? Kalau kita baca kitab Ayub ini luar biasa. Di akhir-akhirnya dia mulai ngomong kayak apa? Setelah aku tahu siapakah engkau ini Tuhan? Dan maksudmu apa? Aku makin bersuka cita. Kata-katanya seperti itu. Dulu aku cuma mendengar, tapi aku sekarang bisa melihat engkau. Melihat itu dalam pengertian apa? Melihat segala kemuliaan Allah dalam hidupnya dengan benar-benar. Tidak semua orang bisa melihat Allah. Katakan seperti itu, tidak boleh mati toh, tapi dia bisa melihat. Itu ada satu pengertian yang sangat dalam. Mengakui segala kemahanan Allah dalam hidupnya. Kita ditanya Allah maha kayak apa aja kita. Allah maha tahu. Masa sih dia tahu? Kalau dia tahu, kalau dia itu tidak tahu. Dia ingin nyobai Abraham. Ataupun nyobai Ishak. Disuruh ngorbankan. Imannya tetap kuat enggak? Nek imannya tidak kuat ya gugur. Allah kayak gitu dah. Allah tahu enggak bahwa kalau Abraham disuruh ngorbankan, pasti berhasil. Tahu enggak? Yang tidak tahu siapa? Abrahamnya yang tidak tahu. Tapi setelah Abraham tahu, dia imannya melonjak enggak? Pada waktu menghadapi beban, dia terbeban enggak? Tapi kita kan ngomong kayak apa? Waduh, kalau imannya sip kuat, baru dia lulus ujian. Dan Tuhan berkati dia luar biasa. Ini ajaran apa? Tuhan bukan seperti itu. Dengan pengertian-pengertian yang salah itu, ya kita mulai masuk sekarang. Di dalam inti khotbahnya tadi itu kembali lagi di dalam Markus. Pasal 5 ayat 25 sampai 34 itu. Apakah kekuatan iman itu bisa menyembuhkan? Padahal, ya, kalau kita merasakan bahwa, imannya wanita itu bisa menyembuhkan siapa namanya? Dirinya. Asal ku jamba, ku pegang jubahnya, ya, asal ku pegang jubahnya, maka sembuhlah aku. Kalau ini kita pegang setelah terlek, jadi klinik enggak? Terus Tuhan nggak maha tahu toh? Tenaganya bisa lepas toh, klinik toh, sehingga sekarang orang banyak yang pikir, waduh, asal megang tongkatnya Musa, wah punya kuasa nutuk gini nanti batu jadi sumber apa semuanya, nggak boleh seperti itu. Iman yang bagaimana? Asal ku pegang jubahnya, aku sembuh. Itu iman yang modelnya kayak apa sih pikiran kayak gitu? Itu iman yang modelnya seperti ini loh. Kita kalau baca di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Sekarang pikir ya, kita sekarang nggak usah baca ini dulu, kita pikir dulu. Sebelumnya diceritakan nggak? Seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Digambarkan sedemikian beratnya penyakitnya. Sampai gerogoti duitnya, dia ketabit yang hebat-hebat, semuanya. Bener toh? Dia stres, betul-betul sudah kolap itu 12 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Di dalam hal yang seperti itu, terus dia ngomong, asal tak pegang jubah ini aku sembuh. Itu karena dia melihat apa? Dalam diri Yesus. Bahwa dia itu Allah yang berkuasa. Dia dengan hati dia berkata,
asal aku pegang jubahnya, dia pasti menyembuhkan aku. Bukan jubahnya yang sakti, tetapi dia berpikiran seperti seorang siapa? Kita lihat, bukan tadi itu, Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk minta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Karena apa? Dia memberikan dia merasakan hatinya di dalam imannya, dia percaya bahwa ini Allah yang berkuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia diberikan gambaran seperti apa? Coba kita lihat. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawah bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ini luar biasa ini. Ini pengakuan iman yang sejati bahwa ini loh Allah yang berkuasa. Dia mampu lakukan ini semuanya. Itu iman. Dia bisa berpikiran seperti itu karena apa? Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kasih, ya kita tadi sudah belajar. Dia adil. Keadilannya nyata dalam hidupnya. Keadilan Allah itu jangan disamakan dengan keadilan kita. Keadilan Allah itu yang berdosa harus dihukum. Kembali lagi ke dalam diri Kristus. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang tidak bisa mati. Karena dia roh. Dia mendatang di dunia sebagai manusia. Utuh seperti kita. Itu karena apa? Dengan satu tujuan apa? Supaya dia bisa menebus dosa kita. Amin. Dengan dia menjadi manusia, 100% itu, dia harus mati juga untuk kita. Dan itu dia lakukan dalam kehidupannya pada waktu datang di dunia. Kalau dia sudah mau mati untuk kita seperti itu, dan dia memberikan hidup bagi kita seperti itu, kembali lagi seperti yang tadi. Semuanya menuju kepada Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus ngomong di akhir semuanya, bagi dia segala kemuliaan. Itu sudah digenapi semua dalam diri Kristus, tidak? Kasih Allah, keadilan Allah, kemahakuasaan Allah, kekudusan Allah, semuanya dalam diri Kristus. Dan kita percaya dia enggak? Kalau kita percaya dia secara utuh yang seperti itu semuanya dalam hidup kita, apa yang kita khawatirkan? Dia ada dalam diri kita enggak? Dia bersama dengan kita enggak? Itulah yang namanya sukacita penuh. Itu yang namanya iman yang sejati. Iman sesungguhnya. Sehingga pada waktu kita kalau sekarang sakit, kita kepingin punya gaji naik, punya apa semuanya, kita minta sama dia boleh? Boleh. Kita mau hidup, jangan sampai ada pencobaan, boleh? Boleh. Tuhan ajarkan kok, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Boleh tak? Boleh. Tapi satu hal, iman adalah sesuatu yang kita harapkan. Tapi iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Siapa itu? Tuhan. Yang dia sudah datang di dunia sebagai Kristus. Dan kita percaya juga
Sudah dia buktikan. Yaitu apa? Dia mati untuk kita. Benar gak? Dia bangkit untuk kita. Benar gak? Dia naik ke surga untuk kita. Dan dia berjanji sama kita apa enggak? Dia akan kembali menjemput kita. Dan dia juga berjanji apa? Kamu tak tinggal bukan sendirian. Aku memberikan seorang penolong. Tujuan menolong itu diberikan bagi kita supaya apa? Kita tetap kuat menghadapi segala pencobaan. Dan dia ngomong kok, segala pencobaan yang aku berikan kepadamu tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu artinya apa? Karena dia menyertai kita terus. Gak mungkin kita tidak kuat. Gak mungkin kita di luar jangkauannya. Itu kita pegang dalam hidup kita secara komprehensif. Maka hidupmu akan kuat. Kamu tidak akan dihakimi oleh dirimu sendiri. Kamu tidak dihakimi oleh hati nuranimu sendiri. Tapi kita sudah ada di dalam kasih-Nya. Jika pada waktu nyanyi, kasih Yesus. Apa? Bagiku. Kita ngomong kayak gini gampang. Kita ngomong rasanya, Tuhan luar biasa. Bener gak? Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Aku terima kasih Tuhan dengan apa yang aku balas. Tuhan ngomong kayak apa? Kamu gak usah mati disalib. Satu tok, beritakan firman bagiku. Bener gak? Supaya semua orang terselamatkan. Saya ditegur sama Tuhan kena ngomong kayak gini. Hari ini juga di atas mimbar saya ditegur. Kenapa? Kita ngomong sama pegawai kita ngomong sama pembantu kita. Kita berani bentak-bentak enggak? Kalau dia salah. Kok niku gak genah, kok niku. Tapi kita beraninya luar biasa kayak gitu. Tapi kita berani enggak memberitakan Yesus untuk dia. Kita ngomong sama bawahan, kita berani ngomong sembarangan. Tapi berani gak kita ngomong Yesus? Berani gak kita bersaksi? Ya, mulai melempem semua. Oh, gak berani. Oh. Ya ini manusia. Oleh karena itu, Tuhan ngomong toh, kalau gak berani, disuruh apa? Minta sama dia. Tuhan, beri aku keberanian. Tuhan, beri aku satu kemauan. Supaya aku berani memberitakan firman. Beri aku hikmat. Jangan kayak orang di sini dulu ada orang yang dengar firman, dan dia semangatnya salah, masuk di bemo, angkot, ini kejadian sungguhan, Jemaat Efrata. Dari sini ke Pasar Atom, di bemo, enggak tahu kesurupan apa itu. Percaya Yesus, enggak percaya Yesus, kamu enggak selamat, duduk-duduk diantemi orang sak bemo. Masuk rumah sakit saya nyambangi sampean. Ya, bukan seperti itu, ya. Tapi dikasih hikmat luar biasa sama Tuhan. Ya, itu iman. Iman yang benar di hadapan Tuhan. Hendaknya ini harus kita pegang, ya. Jadi perempuan ini kayak apa? Dia penjama, dia berkata seperti itu, Tuhan ngomong, wah, imannya luar biasa, iman ini yang menyelamatkan. Iman yang kayak apa? Percaya dia. Bukan percayanya itu ngawur-ngawuran, tetapi dia benar-benar tahu ini Allah yang Maha Kuasa. Ini Allah yang datang di dunia. Amin. Asal ku jamah jubahnya. Dan yang menyelamatkan itu siapa? Tuhan apa dia? Kalau dia yang membuat imannya dia bisa selamat, itu salah. Dia bisa punya iman itu karena Tuhan. Tenaganya Tuhan itu keluar. Dia tahu, Tuhan tahu toh, dia Maha tahu toh. Kuasanya Tuhan itu tidak bisa di luar kendalinya. Kuasanya Tuhan ada di dalam kendali Tuhan sendiri. Sehingga keselamatan itu diberikan, kesembuhan diberikan sama dia. Tuhan tanya, siapa yang jamah aku? Itu bukan tidak tahu. Tapi Tuhan menegur, siapa? Sehingga perempuan itu ketakutan. Ya, itu kita tidak boleh melihat dalam kacamata kita yang salah. Tapi kita harus melihat dalam keseluruhan bahwa dia itu Allah. Dia tahu. Kalau dia nggak tahu terus orang jamah dia bisa sembuh, orang gini dia sembuh. Gawat dan dia itu datang di dunia. Dia mengetahui segala sesuatunya. Tapi kalau dia tanya itu untuk menunjukkan dia tahu. Ya, kita pegang ini sehingga kalau kita menghadapi persoalan dan masalah dalam kehidupan ini bukan seperti seorang petapa itu jor-joran untuk hidup kudus untuk apa supaya apa yang menjadi keinginan kita tercapai, bukan. Tapi mulai kita bertanya. Aku tidak tahu Tuhan kenapa ini harus terjadi dalam hidupku, tapi aku percaya
Ini yang terbaik pasti yang kau berikan padaku. Meskipun keinginanku bukan seperti ini, tapi aku tunduk di hadapanmu. Amin firman Tuhan.